Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Kang Ali Mujiono, pengusaha muda yang sukses di bidang karir. Kita coba tanya-tanya sama beliau. Tanya apa? Enaknya tanya-tanya apa ya? Tenang kopi apa ya? Bebas. Beliau adalah pengusaha yang mengekspor barang pikirannya sendiri nyampe ke mancanegara. Tuh. Nah, kita sekarang berbagi tips. Nah ini dia perusahaan. Nih, busur kalimat sada. Gimana sih awal perjalanannya? Kita nanya langsung ke beliau. Monggo, Kang Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Mujiono. Ya, seperti yang dibilang tadi, host, dia bilang pengusaha sukses. Belum, alhamdulillah. Ya, tapi kalau memang udah dibilang udah ekspor, memang kita punya beberapa agen di luar negeri yang dia konsisten untuk membeli produk kami dari Tegal, Indonesia. Nah ini dia, kalau buat teman-teman yang mau lihat seperti ini produknya. Kalau tadi pertanyaannya gimana? Perjalanannya? Awal mulanya kok bisa nyampe jual panahan, sedangkan dari bibit moyangnya tuh petani guys, bukan nyangkul lah. Ya kan? Jadi gini, perjalanannya sangat panjang. Dimulai dulu waktu saya nekat dari kampung, itu kan tadinya saya tukang macul nih, ya kan? Nah kita tukang macul, saya berpikir kalau kayak gini terus nanti saya akan macul terusnya. Akhirnya saya beranikan diri untuk merantau. Nah di perantauan itu saya bersama istri saya itu dan anak saya yang bayi itu, memang kita berusaha merubah image bahwa seorang saya sendiri tidak sekolah ya. Iya, saya tidak sekolah, merubah image bahwa orang yang tidak berpendidikan pun sebenarnya bisa untuk maju. Makanya kita harus berani melangkah atau enggak, seperti itu prinsip awalnya. Nah perjalanannya dari perantauan, perpindahan dari ketika saya menjadi petani kemudian menjadi pedagang seperti ini itu sangat panjang. Salah satunya itu ketika saya menjadi asongan keliling rokok, aqua, itu keliling di pasar Parung. Nah di pasar Parung itu cukup pahit lah, dimana saya punya modal 100.000 bersama anak dan istri saya, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak punya HP, mau pulang kampung pun uangnya kurang. Ngepres lah ya. Sangat ngepres, cenderung kurang lah. Dari itu saya mulai berpikir, ini gimana nih, besok nggak ada yang buat makan. Akhirnya 200.000 itu saya berikan dagangan yang buat asongan itu. Totalnya itu kalau nggak salah 90.000. Waktu itu rokok jarum super itu masih 4.500 dan saya dapat itu sekitar 8 bungkus sehari. Enggak, itu modal awal 100.000 itu. Nah dari situ saya mulai kepikiran harus saya kelilingkan. Begitu saya jualan, pertama yang beli itu setengah bro. Setengah bungkus. Dari 8 itu? Enggak, setengah bungkus itu keuntungannya cuma 500 perak. Setengah Serius? bungkus? Iya. 500 perak? Iya, jadi saya jalan ada kali 5 kilo muter-muter itu cuma dapat 500 perak tahun 2010. Saya jual setengah bungkus. Dari situ saya mulai tahu bahwa pentingnya kita benar-benar bersyukur bahwa secapek ini saya dapat 500 perak. Yakin nyampe puluhan kilo? Iya, kan kalau dapat 500 perak. Subhanallah, luar biasa perjuangannya ya. Dan itu dari situ saya mulai berpikir, dari 500 perak ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Dari situ juga saya dapat ilmu banyak bahwa harus bagaimana mengkondisikan keuangan kita. Dan sangat penting. Dan waktu itu saya ingat dalam sehari itu saya dapat uang itu bersih, keuntungan itu 15.000. Sehari 15.000 itu belum makan di warung Mas? Belum. Jadi 15.000 itu saya bawa pulang, saya kasih ke istri saya. Beli beras itu 5.000. Yang 5.000 itu beli bumbu dapur.
kemudian nanti buat lauk saya bisa minta sama tukang sayur di pasar. Oh, berarti punya kenalan tukang sayur di Oh enggak, pasar? dia kan jualan. Saya tanya, nih wortelnya ini boleh saya minta dikit enggak? Oh boleh, ambil aja. Saya bawa sedikit buat makan hari itu. Kalau pengen makan ayam, saya datang ke tempat ayam, saya minta cekernya aja, dikasih itu sama tukang ayam di pasar Parung. Nah dari situ aneh jadi tahu bahwa pentingnya hidup mengatur manajemen keuangan. Nah, dulu dengar katanya pernah nggak jualan tahu di pasar? Nah itu, atau mau keliling? oh pernah. Jadi gini, ketika saya menjadi asongan itu, saya butuh waktu 2 tahun. Saya jadi asongan. Jadi saya punya ilmu marketing yang dipelajarin dari orang keturunan Tionghoa. Ya. Waktu itu saya asongan, tapi saya karena memang sedikit bisa dalam megang HP, Ya. sistem Xinjiang zaman dulu. Akhirnya saya dikasih kesempatan sama orang Tionghoa itu untuk datang ke seminar yang seharusnya dia datang. Dari situ saya dapat ilmu marketing. Nah, setelah dapat ilmu marketing itu, saya mulai mengembangkan asongan saya, gimana caranya biar asongan ini saya tidak capek lagi. Ya. Berjalan 2 tahun, alhamdulillah selesai. Nanti mungkin suatu saat kita akan bedah ya, Ya. bagaimana prinsip-prinsipnya. Ini secara umum aja. Setelah 2 tahun, saya mulai jualan Tahu. enggak, Jualan apa? warung kopi dulu. Oh, berarti tahu itu sebelum Setelah. Oh, Setelah warung kopi. setelah warung kopi. Jadi setelah asongan itu kan mulai banyak kenal tuh selama 2 tahun di pasar. Akhirnya Iya. saya dapat lapak warung kopi selama 1,5 tahun. Di situ saya alhamdulillah bisa beli tanah di sini. Tapi setelah beli tanah, qadarullah, Masih bingung. enggak, warungku ditutup, digusur. Berarti ada aja lah ya Mas ya. Ada aja. Lagi enak-enaknya atau warung Ya, ditutup. digusur. Ada buat pelebaran jalan atau gimana? Enggak, itu perbaikan pasar. Jadi tadinya pasar becek tuh di pasar Parung. Itu buat teman-teman yang dari pasar Parung tahu. Kalau tadinya pasar Parung itu beceknya luar biasa, dan sekarang udah bagus. Nah, waktu pembagusan itu warung saya salah satunya jadi korban itu. Luar biasa. Nah, setelah itu, setelah dibongkar itu dagangan warung kopi saya, akhirnya saya kan nganggur lagi kan, mau jualan asongan, masa balik lagi ke kerjaan yang lama. Akhirnya saya kan udah punya kenalan juga, bos tahu lah. Nah, pas bos tahu itu saya minta, Bu, saya minta jualan boleh nggak? Jadi saya jualin tahu itu. Oh, berarti habis dari jualan kopi, karena jualan kopi tutup, akhirnya banding setir ke jualan Jualan tahu. tahu. Nah, seperti itu. Tapi itu berlaku lama, 5 tahun itu. Cukup lama itu 5 tahun. Lumayan juga ya guys ya, jualan tahu 5 tahun. 5 tahun, tapi ya itu cukup buat makan lah, seperti itu. Nah dari tahu itu pun akhirnya saya mulai kenal panahan. Jadi jualan tahu itu jam 12 malam sampai jam 7 atau 8 pagi. Jadi siang itu saya punya waktu untuk tidak ngapa-ngapain. Karena tahu itu di drop dari pabrik. Dropnya malam ya? Malam, jam 10 dia udah ngirim tahu lah. Nanti jam 1 saya bangun untuk jualin itu. Nah, siangnya saya bisa keliling, jalan-jalan sama istri gitu kan. Pas lihat tempat orang latihan memanah. Di situ saya bilang, saya ikut mana-mana boleh nggak? Boleh, saya dipinjemin. Ternyata saya nggak tahu, saya bikin pakai pralon. Awal mula penasaran terus bikin sendiri pakai pipa pralon. Pakai pipa pralon itu merek Ruchika. Ruchika. Tapi teman-teman jangan tiru, itu kurang safety, benar kurang safety. Itu waktu itu aneh kepepet aja, emang nggak punya duit itu. Karena nggak ada duit buat beli panahan yang asli kayak gini, kan dulu waktu itu kan harganya lumayan bagi kaum maya kita. Akhirnya dia mencoba bikin dari pipa pralon. Nah itu juga perjalanannya panjang dulu itu. Nah setelah saya ikut itu, klub itu, saya latihan pakai pralon. Nah di klub itu ada turnamen. Saya jadi panitia. Jadi saya tahu kondisi orang turnamen itu kayak apa. Turnamen panahan ini. Ini namanya panahan horsebow. Horsebow. Horsebow itu, horse itu kuda, bow itu busur. Jadi panahan yang biasa digunakan untuk memanah dalam berkuda. Itu dia. Ini salah satunya. Dan ini sangat terkenal.
sangat terkenal di Kalimasada, di pemanahan horsebow itu udah sangat terkenal ya untuk Kalimasada horsebow. Nah di situ saya sudah ikut sebagai panitia. Bulan depannya ada turnamen di Bandung, saya ikut. Tapi waktu itu kan saya kan belum ngerti skill memanahkan, karena saya busur masih pinjem. Iya. Nah, saya kalah tuh. Tapi minggu berikutnya ada turnamen lagi di Makobrimob Serang tahun 2018 itu saya ingat. Nah di situ saya harus bertekad, saya harus bisa minimal masuk ke 1, 2, 3 lah gitu kan. Itu dengan modal nekat, teman-teman. Aeronya bagus, saya bikin fansnya pakai, orang-orang pakai bulu, saya pakai lakban karena nggak punya duit. Masya Allah. Tapi alhamdulillah waktu itu saya juara 2 di Makobrimob. Padahal kalau dibilang dari kenyamanan, ketangkasan, kekuatan, yang jelas kalah sama produk yang lain. Oh jauh, Ini kita sendiri. Jauh kemana-mana. Nah setelah juara itu ada salah satu orang namanya Pak Ading nih. Kalau Pak Ading lihat video ini, terima kasih Pak Ading. Sama teman-teman DAC juga terima kasih sangat sudah bantu perkembangan Kalimasada. Kalian sangat luar biasa. Nah waktu itu turnamen pertama, kedua saya juara 2. Turnamen berikutnya karena sudah pernah juara, jadi semangatnya lebih naik tuh. Akhirnya saya bikin busur yang agak bagusan, tapi belum ini. Belum pakai yang Kalimasada ya? Belum. Jadi habis itu juara lagi, turnamen juara lagi. Setelah itu ada namanya Pak Ading itu, dia modalin saya, Kang Ali, sampean mau busur apa? Pak, saya suka busur Korea, saya bilang gitu kan. Saya suka busur Korea. Dan akhirnya saya dibelikan sama Pak Ading busur Korea itu. Namanya Nomad Kingdom. Nomad Kingdom. Kingdom. Oh, Kingdom. Nah itu bagus. Saya beli pakai itu, saya pakai itu sering juara. Tapi dari situ saya jadi tahu karakter busur yang menurut saya pribadi ya, cocok dengan badan saya. Ini Nomad Kingdom itu sangat cocok. Habis itu kalau begini terus, kayaknya saya harus punya produk sendiri nih. Mengembangkan produk. Iya, saya mulai eksperimen, beli fiber, itu fibernya kebetulan impor dari Cina dan lain sebagainya. Saya eksperimen dan jadilah busur Kalimasada. Ini hasil dari eksperimen. Tadinya saya belajarnya bukan busur Turki, karena busur Turki itu mahal bro. Nggak kebeli dulu itu. Sama sekali nggak kebeli. Akhirnya busur Korea yang saya buat menjadi busur Kalimasada. Turkish Bow Kalimasada dengan branding Kalimasada. Oh berarti kalau Kalimasada itu produk Turkish. Jadi setiap negara itu dia ada karakter busurnya masing-masing bro. Dari Indonesia pun ada, dari Turki ada, dari Cina ada, dari Mongol ada, dari Arab ada. Nah, yang saya tiru ini Turkish Bow, tapi rekonstruksinya sebenarnya konstruksi Korea. Jadilah namanya Kalimasada. Nah, itu dari situ mulai berkembang. Ternyata saya pakai busur produk saya sendiri. Saya menjuarai sekitar total hampir 12-an kali turnamen saya juara. Selama turnamen mendapatkan juara 12 kali. Total semua 15. Total semua 15. Itu juara 1 atau juara akhir nih? 1, 2, 3. Tapi lebih banyak 1 sih. Oh, jangan selalu lebih 1 ya? Bisa lihat itu ada beberapa yang juara 1. Juara 1. Bahkan di petasan itu, pertandingan persahabatan itu, di pertandingan persahabatan 1 dan 2 dan 3 itu saya masih megang. Karena apa? Juara 1 kualifikasi, juara 1 umum saya. Itu petasan 2. Petasan 3 pun sama. Juara 3 kualifikasi saya, juara 1 umum saya juga. Oh, berarti pegang sama semua berarti. Alhamdulillah waktu itu. Tapi beda sekarang mah skillnya udah bagus-bagus bro. Skillnya sekarang udah bagus-bagus. Dan sampai sekarang skillnya apa nih? Skillnya saya fokus bikin busur aja. Jadi sekarang fokus untuk pembikinan. Bikin busur karena di Kalimasada kita kerja tim. Kerja tim itu maksudnya bagaimana caranya biar dari usaha ini bisa melibatkan orang sebanyak-banyaknya supaya membuat lapangan kerja baru seperti itu. Dan luar biasa. Biasa aja bro. Jadi
Ya itu di sekilas dari busur Kalimasada ya. Iya. Proses awal itu seperti itu. Dari Sebenarnya- jualan, namanya merintis ikut ke bidang panahan, dan alhamdulillah dia punya produk sendiri. Nih asli. Dan ini produknya itu sudah banyak sekali digunakan di berbagai negara. Paling banyak Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia itu kemarin kita juara 1 yang akan dikirim ke Korea untuk tanding pemanah berkuda. Jadi buat teman-teman yang penasaran horsebow itu apa, mungkin teman-teman bisa subscribe Facebook apa namanya? YouTube saya Atau IG-nya. IG ada, ketik aja dengan kata kunci itu Kalimasada Horsebow atau Kang Ali Mujiono Kalimasada Horsebow, itu pasti akan muncul. Busur-busur seperti ini itu produk saya semua. Itu satu lagi, saya punya hobi bro. Apa? Hobi saya mancing. Berarti hobinya tuh ada dua guys ya, antara memanah dan mancing. Ini selain memang hobi dan memang ini sunnah Nabi juga. Jadi kata Nabi itu, ajarilah anak-anak kalian memanah, berenang dan berkuda. Jadi ya ini sebagai salah satu hobi dan ibadah. Kalau mancing murni senang-senang gitu, seperti itu. Ibadah juga sih. Ibadah juga karena pulangnya bawa makanan buat istri gitu. Ya, makanya bawa ikan buat anak istri dan enggak ini apa? Sia-sia. Sia-sia. Intinya enggak ngobrolin orang lah. Nggak ngobrolin orang, nggak main perempuan, nggak yang aneh-aneh lah. Gerakan positif. Dan itu juga mancingnya itu biasanya kalau saya punya YouTube satu lagi itu khusus buat update. Jadi kalau buat teman-teman yang suka mancing nanti bisa subscribe. Nanti kita tiap hari akan update kondisi laut untuk di daerah Pantura. Jadi teman-teman kalau mau mancing hari ini lautnya kayak apa, kita lihat di YouTube saya. Gitu seperti itu. Yang prosek buka YouTube-nya di channelnya Kang Ali ya nanti. Nanti saya kasih namanya update mancing Pantura. Nah itu. Pantura yang mancingnya bisa Ya nyampe karena ke kita paling dekat sekarang ini. Malang, Tegal, Pekalongan, bahkan bisa nyampe ke Bali. Intinya jalur Pantura lah. Jalur Pantura. Jadi kalau buat teman-teman pengen tahu kondisi lautnya cocok nggak buat mancing, silakan subscribe aja. Jangan Itu lupa aja, di subscribe ya. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Pertanyaan selanjutnya ya, dengar-dengar katanya udah merintis nyampe ke bikin dekorasi dan salon Sound system. apakah itu mau bener Kang Ali? Bener, alhamdulillah. Jadi prinsip awalnya dari saya itu karena saya pernah rasain susah luar biasa, sampai mau makan pun nggak ada. Piring saya pinjam sama tetangga gitu, saya ingat. Jadi saya berpikir gimana caranya biar hidup saya itu bisa membuka lapangan kerjaan sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin belum banyak, ini hanya baru merintis, tapi ya mudah-mudahan jalan lah ya. Kalau jalan nanti semakin banyak orang yang terekrut, semakin banyak orang yang bisa dapat kerjaan, semakin kuat ekonomi kita. Itu aja. Ya alhamdulillah itu benar itu. Jadi yang semua orang cerita itu bener ya, punya dekorasi pajangan, sound system dan anak ya namanya, anak didik atau anak buah nih yang buat bikin kayak panahannya. Saya sih sebenarnya lebih ke partner aja ya. Partner kerja. Karena kalau anak buah kayaknya kayak bos. Saya bukan bos besar gitu ya. Saya partner. Karena partner itu kita lebih komitmen. Jadi kita usaha bareng nih. Saling kerjasama. Iya, kalau kita orderan banyak, kalian dapat banyak. Karena sistem di Kalimasada itu sistemnya bukan gaji. Kita nggak menggunakan sistem gaji, karena kalau gaji itu berarti dibatasin rezeki dia. Saya nggak mau. Saya lebih baik sistem borongan. Jadi presentasi lah ya. Kalau presentasinya cepat, banyak, dapat banyak. Gitu. Dan kedua, dia bisa sambil ke sawah. Misalkan dia ngerjain ini sore, berarti kan siangnya dia bisa ke sawah. Itu seperti itu. Jadi pada prakteknya dan intinya itu dia nggak mengekang satu pun harus jadi. Yang penting kerjaan rapi, kelar, dan sesuai target. Ya mau kerja kapan pun boleh. Mau dikerjain malam, pagi, siang, itu bebas. Yang penting sesuai target. Dan pembikinan ini dengar-dengar katanya buat yang lukis ini dia udah ada tukang lukisnya sendiri ya? Ada. Berarti sekarang sampai ngapain di situ banyak? Ngapain? Saya tinggal ngecek konstruksinya. Jadi misalkan gini. Jadi semua busur yang akan dikirim itu saya harus cek semua. Mulai dari konstruksi sampai finishing. Karena ini hasil eksperimen saya. Jadi semua harus standarisasi saya.
seperti itu. Jadi kalau ada yang wah ini kok cocok nih, saya balikin lagi suruh benerin. Seperti itu. Saya ngapain itu begitu doang. Tugasnya cuma mantau, walaupun cuma mantau ya sedikit pusing lah, kan otomatis harus lihat sisi ininya rapi apa enggaknya. Kalau semua kurang rapi ya dia harus balikin sama partner kerjanya. Terus kekuatan yang paling penting. Jadi kekuatan dari busur itu yang paling penting, bro. Kekuatan. Iya, karena busur itu akan berkaitan dengan daya pegas. Dan daya pegas itu butuh busur yang sangat akurat, sangat kuat gitu. Makanya nyampe sekarang alhamdulillah Kalimas Sada masih 0,00 sekian persen dari segi kerusakan, karena alhamdulillah awet seperti itu. Berarti jenjang masa pakainya tuh bisa dikatakan bisa berpuluh-puluh tahun ya? Oh enggak, karena ada usianya. Oh ada usianya juga. Ada usianya. Jadi fiber itu ada usianya, bro. Selama dia tidak kena panas secara berlebihan itu bisa ya 5 tahunan bisa. Kurang lebih 5 tahun. Iya. Pakai fiber. Nih ada lambangnya di sini Indonesia. Terus di sini yang buat untuk kirim lokasi ya? Enggak. Biasanya orang yang suka bendera mana. Seperti ini kan dia Palestina. Dia suka dengan Palestina dan Indonesia. Nah kalau ini beda lagi nih. Ini bendera di daerah Malaysia dan ini bendera Malaysia. Ini akan dikirim ke Malaysia. Kalau nggak salah ini Sarawak. Sarawak itu Malaysia Timur. Berarti paling ujung Malaysia. Enggak juga. Jadi yang dia nempel sama Pulau Kalimantan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang pesan itu bisa request. Kang saya mau tulis nama, ya udah kasih nama seperti ini. Kasih bendera kayak gini. Ada yang saya suka Indonesia sama Palestina, tulis bendera Indonesia sama Palestina. Berarti di sini tuh kita bisa request sesuai mau kesenangan kita. Kita katakan suka Indonesia, bisa digambar Indonesia. Dan gambar jualan. Jadi jualan ya? Malah saya yang promosiin ya? Enggak usah. Terus intinya tuh bebas, mau terserah kasih nama sampean yang mesen juga bisa, barangkali mau beli atau pesen bisa cross-check ke Kang Mas Alinya. Atau kalau mungkin teman-teman penasaran Horsego itu apa, silakan nanti kepoin aja YouTube saya dan Facebook saya. Itu nanti biasanya kita akan bikin panahan seperti ini, olahraga kegiatan panahan Horsego itu kayak apa, Indonesia bahkan di beberapa negara itu seperti apa. Makanya ya ini salah satu usaha yang positif, karena kalau nggak kita organisir, khawatirnya nanti panahan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Betul. Karena ini berkaitan dengan senjata seperti itu. Tapi ya alhamdulillah di Indonesia itu udah ada banyak organisasi yang memang berbadan Kemenkumham untuk memfasilitasi teman-teman yang suka memanah di klub-klub di daerah masing-masing. Itu biasanya ada. Di setiap wilayah tuh udah ada komunitasnya ya? Iya, kecuali ya beberapa wilayah yang memang di sana jarang ada kuda. Tegal tuh nggak ada kuda yang banyak pasti penjara mas. Itu dokar itu. Itu dokar itu bukan kuda pacu ya. Biasanya kalau yang digunakan di turnamen Horsego itu dia kuda pacu. Sambil naik kuda dari mana? Berarti kudanya khusus. Gede-gede itu, bro. Oke, baik, sekian dari saya. Kita sekarang udah nanya-nanya tentang Kang Alinya. Ntar kalau pengen kepoin selanjutnya ya ntar ada part kedua ya. Atau mungkin bisa teman-teman nanti bisa jadi podcast ini berlanjut seperti bagaimana mengelola keuangan. Ya karena saya sendiri benar-benar dari nol, seperti yang saya ceritain tadi ya. Iya, dari rintis jualan. Dari asongan, bagaimana asongan itu bisa mengelola uang yang cuma sehari 15 atau 20 ribu menjadi semakin besar, itu seperti apa, itu bisa nanti bisa di sharing. Bisa di-sharing pengalamannya bagaimana. Intinya kita nanti akan berbagi di episode selanjutnya. Insya Allah. Itu aja. Ya, oke, makasih ya Kang Mas ya. Sama-sama Kak. Semoga sukses selalu dan berjalan terus dan membuahkan partner yang banyak. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.